Film diawali dengan sekelompok tim peneliti kelautan yang sedang berada di Pasifik Utara, yaitu Sofia, suaminya Chris, dan 4 anggota lainnya. Terlihat sampah-sampah dari berbagai negara yang terkumpul di sana, dan kalau di total-total luasannya sekitar 3 juta kilometer persegi lur, atau 4-6 kali luas dari Perancis. Hampir 1 juta burung dan 100.000 mamalia laut mati setiap tahunnya akibat sampah plastik karena dimakan oleh mereka. Tuh ya, makanya buat yang suka buang sampah ngawur, meskipun itu bungkus permen lur, egois dan tolol memang Anda. Sudah 3 tahun lamanya Sofia dan kawan-kawan telah menandai seekor hiu jenis mako yang mereka beri nama Lilith untuk mempelajari evolusi hiu-hiu di sana. Lalu tak lama kemudian mereka mendeteksi alat pelacak dari tubuh Lilith dan 4 orang pun akan turun menyelam untuk melihat perkembangannya, termasuk Chris. Sedangkan Sofia dan rekannya akan mengawasi juga memberi arahan dari kapal. Ça y est, on a un signal. Vous stabilisez à 6 mètres et vous l'attendez. On se tape à 6 mètres, on attend les consignes de Sofia, d'accord? Distance 500 mètres. On se rapproche. Faut pas qu'on la rate cette fois. Chris dan kawan-kawan terus berenang mengarah ke Lilith dan mereka sempat melihat bayi paus yang sudah mati karena terjebak jaring. Perutnya penuh dengan plastik dan juga ada bekas gigitan cukup besar. Tak lama kemudian datanglah sekawanan hiu mako. Namun mereka semua heran karena hiu mako biasanya tidak berburu dalam kelompok. Total ada 10 hiu yang datang, semuanya betina lur dan siripnya lebih besar dari hiu mako pada umumnya. Lalu tiba-tiba Lilith pun datang yang ukurannya sangat besar dan panjangnya mencapai 7 meter. Padahal 3 bulan yang lalu panjang Lilith hanya 2,5 meter saja lur. Demi kepentingan penelitian, Sofia meminta Chris untuk mengambil sampel darah Lilith dengan menusuknya dari dekat agar dia tidak ketakutan. Akan tetapi begitu ditusuk, Lilith pun langsung kabur. Pergerakannya begitu cepat sampai akhirnya. Il y a 3 mois, elle mesurait 2,50 m. À bonne distance là. Gak pakai lama Sofia pun langsung masuk ke dalam air dan terlihat potongan tangan suaminya Chris beserta cincin kawin mereka yang masih ada di jarinya. Begitu menemukan Lilith, Sofia yang berusaha membiusnya pun gagal dan dia terseret oleh Lilith akibat jaring yang nyantol di kakinya. Organ dalamnya pun mulai rusak akibat berada di laut yang dalam. Namun untungnya Sofia berhasil melepaskan jaring tersebut dari kakinya. Ngeri ya kan lur? Dan inilah di bawah Paris. 3 tahun kemudian di kota Paris, 2 anak kuliahan iseng mengambil barang-barang di sungai Seine dengan magnet. Mereka pun menemukan seonggok peluru artileri berdaya ledak tinggi bekas Perang Dunia Kedua dan langsung memanggil pihak kepolisian. Komandan polisi bernama Ange atau Angel aja lah ya lur ya biar gampang ya, memberi keterangan ke pers jika peluru sudah sering ditemukan di sungai Seine. Sementara Adil, Karo, dan polisi lainnya diminta untuk pergi mempersiapkan keamanan Olimpiade Triathlon Dunia yang untuk kali pertama diselenggarakan di Paris, tepatnya di area sungai Seine. Buat yang belum tahu triathlon itu apa lur, adalah gabungan dari 3 jenis olahraga yaitu berenang, bersepeda, dan berlari yang dilakukan dalam satu waktu secara berurutan atau dengan variasi tertentu gitu lur ya. Sementara itu Sofia kini telah bekerja di SeaWorld cabang Paris untuk mendidik dan memberi informasi ke masyarakat tentang betapa pentingnya kehidupan di laut. Hari itu Sofia didatangi oleh gadis muda bernama Mika yang merupakan ketua dari kelompok konservasi laut dan sudah mengikuti sepak terjang karir Sofia termasuk penelitiannya seputar hiu. Sofia pun diajak ke markas mereka yang dinamai SOS atau Save Our Seas dengan para anggotanya yang sangat ngefans dengan Sofia dan mereka ingin menjadi tim yang hebat seperti tim Sofia dulu. Bienvenue chez SOS. SOS, Save Our Seas. Mika dan rekan-rekannya sudah meneliti berbagai macam hal seperti alam yang memicu perubahan perilaku hewan menjadi radikal, ekosistem laut, sampai alat pelacak hiu Lilith yang berhasil mereka deteksi. Rekan Mika yang ahli teknologi, sebut saja Saritem, menunjukkan pergerakan Lilith selama 3 tahun terakhir.
Betapa terkejutnya Sofia melihat Lilith yang bergerak dari Pasifik Utara mengitari timur Indonesia ke Australia, ke Afrika, sampai akhirnya berada di Eropa, tepatnya di Sungai Sin sejak 3 hari yang lalu. Mika menjelaskan jika perubahan iklim dan polusi laut merubah perilaku mereka. Hiu mako yang hidup di air asin mulai beradaptasi untuk bertahan hidup dan kini bisa hidup di air tawar layaknya hiu banteng. Mika sudah mengembangkan teknologi untuk berkomunikasi dengan Lilith dan dia berencana menyelam malam itu di Sungai Sin untuk menyelamatkannya kembali ke laut lepas. Akan tetapi Sofia yang juga diajak ikut menyelam jelas menolak ya kan, karena dia masih trauma dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Et de la pollution, ils ont complètement changé de perdu ici et maintenant elle cherche juste à survivre. Ça fait 3 jours que Lilith est là. Avec Ben, on est persuadé qu'on peut communiquer avec. On y va cette nuit. Di rumahnya ternyata Sofia masih menyimpan seluruh berkas-berkas penelitiannya, termasuk rekaman video suami beserta kru-krunya selama penelitian mereka. Sontak Sofia pun menangis ketika melihat rekaman terakhir mereka sebelum tewas. Sementara itu Mika dan Saritem sudah berada di Sungai Sin. Lalu Mika pun mulai menyelam dengan tali yang dipegang oleh Saritem. Di sana Mika menemukan mobil yang baru saja tenggelam akibat kecelakaan beberapa hari lalu dan terlihat bekas gigitan hiu di pintunya. Emang gak ada takutnya ini cewek ya? Tak lama kemudian Saritem pun menarik-narik talinya karena patroli polisi datang. Namun Mika yang merasa terganggu pun langsung mencopot ikatannya dan kembali mengecek sekelilingnya. Sampai akhirnya terlihat siluet Lilith yang melintas. Dan karena Mika mendengar suara sirine, dia pun segera keluar dari air. Namun Saritem sudah kabur duluan agar tidak tertangkap. Sortez de l'eau, s'il vous plaît. Vous sortez de l'eau tout de suite. Esok paginya saat diinterogasi oleh Adil, Mika pun menjelaskan jika ada hiu di Sungai Sin. Dan jelas Adil tidak percaya omong kosong tersebut, lur. Tak lama kemudian rekannya pun datang dan mengabarkan informasi penting bahwa ada seorang pria yang tewas tercabik-cabik sampai hilang setengah badannya. Mika mengatakan jika itu pasti perbuatan hiu dan meminta polisi untuk memanggil Sofia yang lebih ahli darinya. Lalu ketika Sofia melihat jasad tersebut, dia juga memiliki pendapat yang sama seperti Mika. Adil pun akhirnya membawa Sofia dan Mika menemui komandannya Angel. Mereka berusaha menjelaskan yang terjadi jika ada hiu berukuran 7 meter yang sesak nafas akibat tersesat ke Sungai Sin. Awalnya Angel tidak percaya, namun karena mereka berdua bersikeras dengan pendapatnya, Angel pun akan mengerahkan tim untuk mengecek apakah benar ada hiu di Sungai Sin. Adil, Karo, dan kawan-kawan pun akan pergi. Begitu pula dengan Sofia yang akan membantu dengan alat pelacaknya. Sedangkan Mika yang dilarang ikut karena masih bocil, diam-diam mengikuti perahu mereka. Lalu ketika mereka sampai di dekat lokasi Lilith berada, 3 rekan Adil mulai menyelam dengan alat pelacak yang sudah disinkronkan ke alat milik Sofia. Perlahan-lahan mereka pun menuju ke titik lokasi Lilith. Terlihat bangkai ikan dengan gerowakan di tubuhnya akibat gigitan dan juga ada jeruji besi di tembok sungai. Di lain sisi Mika yang khawatir Lilith akan dibunuh meminta Saritem untuk menonaktifkan pelacak di tubuh Lilith. Akan tetapi justru itu adalah tindakan berbahaya karena Lilith sudah bergerak sangat cepat di sekitar para penyelam dan mereka hanya bisa merasakan keberadaannya. Lalu yang terjadi. Je comprends pas ce qui se passe là, j'ai plus le signal. Dépêchez-vous, remontez. On a senti une présence. Sesampainya di perahu, mereka pun mengecek rekaman sonar dan terlihat jelas siluet hiu di sana. Sofia sempat kesal dengan Adil karena dia dituduh menonaktifkan pelacaknya. Namun Sofia tahu jika itu pasti perbuatan kelompok Mika. Sofia pun segera menemui Mika di markas SOS dan memintanya untuk jangan ikut campur lagi karena ini sangat berbahaya. Sementara itu Adil menyarankan Angel untuk menangkap hiu tersebut dengan cara memblokir semua akses dan pintu di Sungai Sin.
Akan tetapi Sofia tidak mungkin melakukannya atau melaporkan hal ini ke wali kota karena Olimpiade Dunia Triathlon akan dimulai seminggu lagi dan sekarang pers-pers dari banyak negara sudah berdatangan. Maka dari itu Angel lebih memilih untuk mengerahkan kepolisian yang lebih banyak, juga membentuk tim pengawasan. Reste en dehors de tout ça, ok? Sophia, excuse-moi. Alors comment tu peux me demander d'appeler la mère pour lui dire de tout annuler? À une semaine du triathlon. Et que les épreuves des JO allaient avoir lieu dans la Seine. Tu restes requin, il faut absolument qu'on ferme les écluses et qu'on interdise la navigation. On double les effectifs. Moi j'appelle le préfet. Et on met en place une équipe de surveillance. Setelah itu Adil pun mencari tahu tentang Sofia, yang memang dia sudah berkecimpung cukup lama di bidang kelautan, juga sering membicarakan tentang pentingnya kehidupan laut. Adil pun terkejut begitu melihat artikel bahwa kru Sofia telah meninggal 3 tahun lalu saat ekspedisi. Namun Sofia menolak berkomentar apa penyebab krunya meninggal. Di lain sisi Mika mengupload videonya di sosmed yang membicarakan kehidupan laut, bahwa 100 juta hiu dibunuh setiap tahunnya untuk keuntungan pribadi. Padahal hiu berperan penting dalam keseimbangan ekosistem laut karena dia selalu memakan ikan-ikan yang sakit, tua ataupun lemah, yang dampaknya bisa mengontrol populasi rantai makanan, menyehatkan terumbu karang, bahkan mengurangi penyakit di lautan. Ini beneran ini lor, bisa kalian searching sendiri ini infonya ya. Dengan belak-belakannya Mika mengatakan jika ada hiu bernama Lilith yang tersesat hingga ke sungai Seine di Paris akibat kekurangan makanan dan dia harus beradaptasi. Maka dari itu Mika pun meminta bantuan semua orang untuk menyelamatkannya. Karena dengan menyelamatkan Lilith sama artinya dengan melawan orang-orang yang merusak bumi dan juga membantu menyelamatkan masa depan manusia. Massacré chaque année. Pourquoi? Ou de l'accrémentillage? Surpêche et la pollution les forçant à s'aventurer dans de nouveaux territoires. Ce sont les régulateurs de nos océans. On se doit de les protéger. La sauver, c'est sauver notre futur. Adil pun menemui Sofia untuk meminta maaf atas tuduhan sebelumnya dan juga mengajaknya untuk menemui Bu Wali Kota untuk meyakinkannya tentang keberadaan hiu di Sungai Seine bersama Angel yang akhirnya mau juga lapor ke Wali Kota. Akan tetapi Bu Walcott lebih mementingkan Olimpiade mendatang. Apalagi lebih dari 1000 pers maupun jurnalis juga datang dari seluruh dunia. Dan tentunya Bu Walcott tidak mau kota Parisnya menjadi bahan tertawaan. Meski Sofia sudah menjelaskan jika perilaku hiu berubah radikal karena iklim dan sudah ada yang menjadi korbannya, namun Bu Walcott tolol tidak peduli dan hanya memerintahkan Angel untuk menghilangkan hiu tersebut apapun caranya. Karena dana pemerintah untuk Olimpiade ini sudah digelontorkan sebanyak 1,7 miliar euro atau 30-an triliun rupiah, lur. Votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Des journalistes du monde entier. On attend pas loin de 1 millier. Pardon, je sais pas moi. Faites-moi disparaître votre poisson. 1,7 milliard. Qui a déjà été débloqué par les... Allez Angèle, go! Sofia beserta tim kepolisian pun segera bertindak. Sofia menyarankan untuk memancing Lilith ke sebuah jembatan agar bisa dibius lalu dikurung di sebuah pelabuhan, dan selanjutnya Lilith akan diambil alih oleh para ahli dari institusi. Tak lama kemudian Saritem pun datang tanpa sepengetahuan Mika untuk memberitai jika Lilith terlacak sedang berada di area katakombe atau makam di bawah tanah kota Paris dan dia bisa sampai ke sana melalui waduk limbah. Saritem mengatakan jika Mika memiliki rencana gila, yaitu membebaskan Lilith sampai ke laut dengan menggunakan suara sonar sebagai penuntunnya dari gorong-gorong bawah tanah. Mendengar itu, Adil pun meminta Saritem berpura-pura tetap membantu Mika dalam misinya, seakan-akan dia tidak pernah cepu ke polisi. Namun kepolisian akan datang ke tempat mereka. Je fais ça parce que c'est ma pote et qu'elle est en train de partir en Lilith vers l'océan en utilisant des... C'est les anciennes catacombes. C'est les réservoirs d'eau de la ville. C'est comme un... Tu retournes là-bas, tu fais comme prévu. On arrive. Ok? Malam itu Adil and the Gang beserta Sofia OTW ke tempat perkumpulan Mika dan tim SOS-nya, juga anak-anak Gen Z Paris yang mendukung aksinya. Di lain sisi Mika sudah siap untuk berenang sendirian menuntun Lilith dengan alat suara sonarnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Adil dan yang lain pun akhirnya sampai dan akan mengevakuasi orang-orang di sana yang jumlahnya sekitar 50-an. Namun Mika yang ceroboh tetap berada di dalam air. Dan bener aja lur, Lilith pun datang karena terpancing suara sonar.
Semua orang sontak terdiam sekaligus terkejut karena melihat dua sirip hiu, yang artinya Lilith telah melahirkan mamam, ya kan? Sofia yang sudah pengalaman juga bekerja secara profesional pun meminta Mika untuk jangan menyentuh anak hiu itu dan segera naik ke permukaan karena nantinya Lilith bisa merasa terancam. Apalagi gorong-gorong itu sudah menjadi sarang Lilith dan entah ada berapa banyak anaknya di sana. Dengan nekatnya Adil pun langsung masuk ke dalam air untuk menyeret Mika keluar dari sana. Akan tetapi Dek Mika ini tetap ngeyel. Dia pun menggigit tangan Adil dan nah, mati kan? Banyakan tingkah si Anda, Mik. Blok. Karena jalan setapak begitu sempit dan hanya ada satu gorong-gorong menuju ke sungai besar, orang-orang pun panik lor, saling dorong dan banyak yang tergelincir. Beberapa dari mereka kehilangan tangan, kaki, bahkan ada yang langsung koit digerogoti oleh Lilith dan anaknya, termasuk Saritem juga anak buahnya Adil. Semua orang pun berebut keluar dari gorong-gorong yang begitu sempit dan mereka yang masih selamat segera dilarikan ke rumah sakit. Sumpah ini scene di sini ngeri tapi epic sih lur. Sebuah insiden yang begitu mengerikan dan mengenaskan hingga menewaskan total 12 orang. Adil pun menenangkan Sofia yang masih gemetar ketakutan dan hanya bisa menangis karena menganggap itu kesalahannya. Ketika situasi sudah aman, mereka pun kembali ke TKP dan menemukan anak hiu yang sudah tewas di sana. Itu artinya Lilith sudah bisa memilih anak-anak manakah yang lebih lemah dari anak-anak lainnya. Ketika diteliti, Sofia pun melihat ciri-ciri yang sama seperti emaknya yaitu Lilith. Seperti kemampuan beradaptasi di air tawar dan gigi-gigi tajam meski usianya belum 2 bulan. Yang mengerikannya adalah si anak hiu sudah bisa mengandung dan Sofia pun menyimpulkan bahwa Lilith bukan lagi spesies hiu mako, namun sudah berubah menjadi spesies yang berbeda dan sudah beradaptasi. Lilith juga mampu berkembang biak secara partenogenesis atau berkembang biak dengan sendirinya tanpa membutuhkan hiu jantan. Itu artinya mereka harus segera membunuh semua hiu yang ada di sarangnya, karena jika tidak, mereka akan terus berkembang biak dan menjajah lautan tanpa batas. Et tu vois cette petite, ça montre qu'ils se sont adaptés à l'eau douce. Tu vois là, ça prouve qu'elle a même pas 2 mois. Si on ne les élimine pas, ils vont continuer à se reproduire. Qui se reproduit par parthénogenèse, c'est-à-dire qu'elle a pas besoin de mâle. Meski sudah mengetahui kematian 12 orang akibat serangan hiu, juga hiu yang berkembang biak dengan sangat-sangat cepat. Namun wali kota malah menyerahkan tugas penjagaan ke pihak militer dan kepolisian pun tidak memiliki wewenang lagi. Ini lagi sama tololnya kayak Mika. Karena Olimpiade Triathlon akan diadakan esok hari, Bu Walcott pun akan ngomong baik-baik di depan pers bahwa rumor tentang hiu di Sungai Seine tidak benar adanya. Yang akhirnya Sofia pun begitu emosi dengan Bu Walcott, namun dia langsung diusir keluar dari kantornya. Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Il faut juste tout annuler, c'est pas compliqué, putain. Vous sortez immédiatement mon bureau. Pada akhirnya Adil pun membentuk tim sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sofia yakin sarang Lilith berada tepat di bawah makam katakombe dan setelah tugas dibagi, mereka pun berniat menaruh peledak di beberapa titik untuk membunuh hiu-hiu di dalam sarangnya. Meski Sofia sangat mencintai hiu, namun ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan demi keselamatan semua orang. Sofia, Adil, dan beberapa polisi pun mulai menyelam, lalu akan memasang peledak di titik-titik tertentu. Ketika sampai di lokasi yang diduga adalah sarang hiu, betapa terkejutnya mereka melihat ratusan anak-anak Lilith yang berada tepat di atas endas mereka. Sofia pun mengingatkan agar teman-temannya tidak panik sedikit pun atau bergerak secara tiba-tiba, karena hiu tertarik dengan gerakan. Sementara itu di atas, polisi-polisi yang dinaungi oleh pihak militer mulai berjaga karena sebentar lagi Olimpiade Triathlon akan dimulai.
Dengan santainya, Bu Walcott membuka acara tersebut yang dihadiri oleh sangat banyak orang, juga pers dari berbagai negara. Tepuk tangan para warga pun sangat meriah. Begitu para atlet sudah mulai berkompetisi. Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat. Semangat, habis ini kalian bertemu dengan ajal. Je l'ai fait! Bonjour, rebonjour pour Ketika semua peledak sudah ditaruh, Sofia pun merasa janggal karena tidak melihat kehadiran Lilith. Akan tetapi anak buah Adil yang memegang alat pemicu pun disantap oleh gerombolan hiu beringas dan alat itu pun terjatuh. Rekan lainnya segera mengambil alat tersebut, memencet tombolnya dan rela mengorbankan diri, lalu meminta Sofia juga Adil segera kabur dari sana. Surtout ne bougez plus. Sion, allez-y! Karo serta rekannya yang berada di atas sangat was-was melihatnya. Yang untungnya Sofia dan Adil masih selamat. Lalu Adil yang terluka cukup parah pun segera diangkat ke atas perahu. Namun Sofia ingin memastikan terlebih dahulu jika tembok-tembok katakombe dan gorong-gorong di sana sudah membunuh seluruh hiu Luchnu tersebut, termasuk sang bos yaitu Lilith. Akan tetapi ya, Lilith muncul dari puing-puing batu dan naasnya Karo dan rekannya harus tewas, sedangkan Sofia dan Adil menyelamatkan diri ke atas perahu yang terbalik. Terlihat Lilith yang berada di sekitar perahu, namun ternyata yang diincarnya jelas bukan mereka berdua lur, karena Lilith lebih tertarik dengan gerombolan atlet-atlet triathlon yang berenang. Saking besar dan kuatnya tubuh Lilith, jaring-jaring pengaman pun sampai tertarik dan para atlet mulai menjadi santapan empuk baginya. Sontak semua penonton pun terkejut dan ketakutan. Polisi juga militer terus menembaki Lilith dan Adil terus berteriak agar mereka menghentikan tembakan karena banyak peluru-peluru artileri di dalam sungai. Lilith yang panik pun menghindar dengan cepat hingga tubuh besarnya menghempaskan peluru-peluru artileri yang tenggelam di sana. Sampai akhirnya betul, peluru artileri itu masih aktif ketika moncongnya tertekan. Dan ledakan pun terjadi secara beruntun karena peluru-peluru di sepanjang sungai juga terkena dampaknya. Kepanikan terjadi, seluruh warga langsung berhamburan karena air bah akibat ledakan mulai menyapu orang-orang di sana. Alhamdulillahnya Sofia dan Adil yang terseret arus masih bisa selamat. Namun dalam hitungan menit lur, kota Paris sudah tergenangi air, khususnya di sekitar Menara Eiffel. Di atas sebuah bangunan kondisi Adil begitu lemah dan dia bertanya apakah hiu-hiu tersebut sudah mati. Ternyata masih banyak anak-anak Lilith yang masih hidup lur, dan kini mereka bisa berenang dengan bebas karena runtuhnya tembok-tembok bawah tanah tidak terlalu berdampak bagi mereka. Paris yang awalnya adalah kota indah dan megah, sekarang telah berubah menjadi sarang hiu yang sangat brutal dan kelaparan.